Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah, amma ba'd. Hadratul mukarramin al-muhtaramin yang sama-sama kita hormati, para kiai, ustadz, ustadzah, dan juga yang saya hormati rekan-rekan yang pada kesempatan pagi hari ini sudah berkenan rawuh. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa saya adalah orang luar. Kenapa saya perlu memberikan info soal posisi saya, agar nanti panjenengan tidak berburuk sangka, jangan-jangan yang saya sampaikan ini mengandung unsur keuntungan lembaga, atau apa yang saya akan sampaikan ini jangan-jangan ada merugikan panjenengan karena saya ada hubungan khusus dan lain sebagainya, karena saya terpasang sebagai pengurus atau apa. Enggak. Setahu saya kayaknya nama saya di struktur lembaga sini tidak tercantum kayaknya. Pernah mau tapi enggak jadi ya. Jadi saya posisinya sama seperti, bahkan kalau panjenengan lebih dekat ya, secara struktural lebih dekat. Saya orang yang tidak ada garis struktural apapun terhadap lembaga ini gitu. Kalaupun ada kenalan ya sama, saya juga kenal dengan diantara panjenengan, kenal juga pengurus di sini, tapi garis struktural tidak ada. Saya pada kesempatan pagi hari ini tidak akan membahas fikih secara detail dalam bab begini, apa itu bai'us salam, apa itu bai'ul istisna, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa sih hukum jual beli menjadi reseller? Apa sih hukumnya jual beli kita di dalam pesanan, memesan gitu? Kan karena jual beli itu wujudnya harus ada. Sedangkan sesuatu yang kalau pesan makanan itu wujudnya sudah ada atau belum? Belum ada kan? Nah, apa itu hukumnya dan seterusnya yang detail seperti itu tidak kita bahas pada kesempatan kali ini, karena itu semua sudah sepakat, pati-pati dengan melakukan itu berarti boleh. Jual beli pesanan itu boleh gitu ya. Atau misalkan saya mau beli lemari tapi lemarinya pesen, ya itu boleh ya. Kita tidak akan membahas secara detail soal itunya. Bai'ul murabahah, kemudian jual beli dengan cara menguntungkan kayak mana ya. Kayak misalkan panjenengan mau utang ke bank. Utang ke bank itu kan masuknya kalau banknya bank konvensional itu menjadi riba. Dan riba mayoritas ulama mengatakan itu haram. Karena kenapa? Kalau panjenengan beli motor lewat bank itu artinya bank minjemin ke panjenengan, ya kan? Bank minjemin ke panjenengan, lalu panjenengan bayar utang itu dengan ada kelebihan. Kalau bai'ul murabahah enggak kayak gitu. Panjenengan butuh motor. Itu bank itu enggak ngutangin, tapi banknya ngebeliin. Ngebeliin dengan harga 11 juta. Jadi banknya ngebeliin dengan harga 11 juta. Lalu kemudian dijual ke panjenengan dengan harga 12 juta. Itu namanya jual beli. Nah, kalau jual beli kayak gini ada keuntungannya, boleh. Ini panjang mumet kan? Nah, makanya saya nggak mau bahas soal itu. Saya nggak mau bahas soal itunya. Nah, langsung saja bab-bab yang berkaitan dengan apa yang selama ini kita berinteraksi begitu ya. Itu lebih nyaman barangkali. Baik. Ada satu pertanyaan yang cukup asasi. Kita itu berjual beli, atau panjenengan jualan, saya juga jualan. Ada yang mau jawab? Kita ngapain sih jualan itu? Monggo. Budia? Kita kira-kira jualan itu mau ngapain? Cari untung. Cari untung. Ada yang lain?
Ini berarti sepakat soal keuntungan ya. Keuntungan tuh berarti soal uang kan ya, uang gitu, cari uang. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ini kaidah dasar sebetulnya dalam semua bab fikih soal masalah jual beli itu kaidah dasarnya begini. Jadi kalau kita jual beli, kata Nabi, wa in saddaqa, kalau dua-duanya itu jujur, penjual dan pembelinya sama-sama jujur. Ya pembeli juga harus jujur juga. Pembeli jujur itu misalkan kayak gini, kalau ada kerusakan dan rusaknya itu memang di kita, ya kita harus jujur. Ini rusaknya ada gara-gara kita. Begitu juga dengan penjualnya. Kalau penjualnya itu memang ada kerusakan, sampaikan kepada pembelinya bahwa ini ada aibnya, ada cacatnya. Wa in saddaqa, dua-duanya itu jujur, penjual dan juga pembelinya. Wa bayyana, dan dua-duanya memberikan keterangan, menerangkan. Ini loh manfaatnya begini-begini, atau ini loh sebenarnya di sini ada cacatnya, di sini gitu. Itu namanya memberikan keterangan. Agar orang kemudian di dalam jual beli itu dia tidak salah persepsinya, dia tidak salah gambarannya. Kayak beli kucing dalam karung Bu ya. Karena tidak ada kejelasan. Jadi itu asas jual beli dalam Islam, saling jujur, saling menerangkan. Kalau bisa saling jujur dan saling menerangkan, kata baginda Nabi, burika lahuma fi bai'ihima. Maka kedua instrumen tadi, yaitu penjual dan pembelinya, akan diberkahi. Jadi kita jual beli itu nyari apa? Nyari berkah. Itu yang perlu barangkali saya juga perlu luruskan kepada diri saya dan juga kawan-kawan. Jual beli itu nyarinya berkah. Apa bedanya berkah sama uang? Apa bedanya berkah sama uang Bapak Ibu sekalian? Uang itu nggak berkahi. Uang itu nggak berkahi, jangan salah. Jadi kalau kita carinya itu melulu uang dan tidak nyari keberkahannya, akibatnya tadi kita tidak shodiq, kita tidak jujur, sidkunnya nggak ada. Kita juga tidak memberikan keterangan. Yang penting dapat uang. Ya. Padahal kita nyari berkah. Saya nggak kasih contoh yang jauh-jauh. Saya kasih contoh yang di Pekalongan. Ada agen ayam boiler. Ini yang agen ayam siapa ya? Oh ya, rumahnya di mana Bu? Rumahnya di mana? Oh ya udah bukan berarti. ada penjual ayam. Itu di daerah Pasar Bibrik situ ya. Mungkin ibunya tahu juga. Itu kabarnya per hari keuntungannya itu 4 juta. Keuntungannya 4 juta. Orang yang giling ayamnya itu, giling wulu, itu seharinya 300.000. Dikasih uangnya, bayarannya 300.000. Nah, kalau yang giling wulu ayamnya aja 300.000, pantas kalau seandainya beliau ini dapat keuntungan 1 hari 4 juta. Kalau 1 hari itu keuntungannya 4 juta, berarti 1 bulannya pinten? 120 juta. 120 juta. 120 juta Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ingin membahas apapun, tapi kalau seandainya kita hanya berfokus kepada uang, itu bahaya. Kita kan ngebayang, wah luar biasa ya, 1 bulan 120 juta. Wah luar biasa. Tapi ternyata apa? Ya Allah mungkin memberikan ujian sama orang masing-masingnya. Ini orang ini, kawan kita ini ujiannya di anaknya. Anaknya apa? Anaknya itu narkobanan. Narkoba itu yang udah berat. Dan kalau sudah narkoba itu kadang nggak sadar. Pernah suatu ketika dia narkoba nabrak. Yang ditabrak itu polisi. Nah itu kan panjang itu jadinya kan. Hampir setiap bulan itu ada aja uang yang dipakai untuk nebus anaknya. 10 juta, 20 juta. Lalu apa enak kita punya uang 120 juta tapi kemudian harus berurusan kayak gitu terus. Pusing kita. Itu belum selesai. Ujiannya di anak. Lalu kemudian saya dapat lagi informasi ya kadang pedagang-pedagangnya itu telat bayar. Bahkan bukan telat bayar, macet bayarnya. Ada di orang 150 juta.
ada di orang 200 juta. Panjenengan mau punya uang 200 sebulan 120 juta, tapi macet di orangnya sampai 150 juta. Ya. Jadi bukan uang yang kita cari Bapak Ibu sekalian. Itu terjadi di Pekalongan. Ada lagi kemudian pedagang roti besar di daerah Batang. Saya nggak mau sebut merek karena kalau jenengan tahu mereknya jenengan akan tahu semuanya. Itu besar sampai pegawainya 100 orang. Saya tahu karena saya dengan beliau itu satu supplier atau satu supplier berkaitan dengan kardus. Kan saya kan ngambil kardus ke orang, dia juga ngambil kardus ke orang. Pegawainya sudah sampai 100 orang. Tapi ternyata apa? Pegawainya itu isinya maling semuanya. Maling. Saya sampai nggak bisa pikir kok bisa pegawainya itu bisa ngakali begitu. Padahal secara sistem itu kayak dibikin tuh kayak sudah nggak mungkin ada malingnya di situ. Udah ketutup semuanya. Tapi ternyata gimana ya namanya itu ya maling lebih canggih. Terjadi kong kali kong antara kasir dengan mandor yang ada di gudang gitu. Itu rata-rata terjadi kayak gitu. Di Alfa juga terjadi begitu, kemudian di Ramayana juga terjadi kayak gitu. Panjenengan tahu bagaimana cara kejahatan di Ramayana itu? Ramayana itu kan terkadang ada jenis-jenis celana yang didiskon ya. Ya kan? Kadang diskon 50% atau Ramayana Matahari atau manapun sering masuk sana kan? Sering ke Ramayana kan? Ini wajah-wajahnya sering. Iya kan ada celana misalkan didiskon sampai 50% sampai 75%. Terus ada pegawainya begini, ini celana bagus, tapi nggak didiskon. Celana bagus harga katakanlah berapa sih celana bagus? 500.000 lah ya kalau di daerah sini, 500.000 tapi nggak didiskon. Sama dia akhirnya ditukar. Celana bagus yang 500.000 didiskon itu dimasukkan datanya ke celana yang diskonan 75%. Sama dia dibeli. Tapi dibeli dengan harga diskon 75%. Wah mumet Bu kalau sudah mikirin kayak gitu itu. Makanya sekali lagi bahwa yang kita cari dalam jual beli itu bukan hanya soal uang, bukan hanya soal untung. Tapi kata Nabi, tadi beliau menyampaikan burikalahuma fi bai'ihima. Kalau kita jujur, kalau kita menerangkan speknya, spek itu bahasa lainnya apa ya? Modelnya, terus isinya, dalemannya dan lain sebagainya, maka itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kadzdzaba, tapi kalau dua-duanya ini saling membohongi, apalagi dicampur dengan sumpah. Saya ini sering Bu, saya ini kan kadang ke Tasik, kadang ke Cirebon, ya kulaan kambing. Kula kambing itu ya sekali kula kadang 70 ekor, 90 ekor gitu ya. Itu pedagang-pedagang sukanya sumpah-sumpah begitu. Sumpah demi Allah, karena orang sana kan ya, demi Allah. Banyak sumpah itu tidak bagus. Tidak bagus. Nah, kalau memang jujur ya sampaikan aja apa yang ada. Tapi kalau bohong kata Nabi wa in kadzdzaba wa katama, dan dia menyembunyikan cacatnya, mahaqat barakatu bai'ihima, maka keberkahannya akan hilang. Bahkan mahaqat itu bukan hanya hilang Bu. Apa ya? Itu tuh kalau jenengan nabur gandum lalu kemudian dibersihkan, itu kan masih ada res-resnya ya. Itu res-resnya itu sampai enggak ada. Itu apa bahasa Pekalongannya? Antek resi berkah. Nah ilang gitu sih ono res-rese. Res-rese sampai ra ono. Wis ngerine por kowe. Wa in kadzdzaba wa katama mahaqat barakatu bai'ihima. Habis ludes entek resik keberkahannya. Karenanya itu para ulama-ulama kita, ulama-ulama tuh dari dulu emang jual beli Bu. Nggak ada masalah, ulama jual beli, ustadz jual beli, kiai-kiai jual beli itu nggak ada masalah. Makanya dari dulu banyak ulama kita tuh namanya soban. Kenapa dinamakan soban? Soban itu dari kata sobun, karena dia jualannya sabun. Nah, sabun. Nah, mudah-mudahan nanti ada ulama namanya boileri karena dia jualan ayam boiler gitu. Ya nggak ada masalah gitu. Ada namanya soban, ada namanya kemudian as-saati karena dia jualannya jam itu. Jam itu kan kalau zaman dulu di pasar senggol ya. Jadi biasa ulama itu jualanan yang pasar senggol, nggak ada masalah.
Ya, jadi ulama-ulama kita dalam jual beli itu dia menerangkan sedetail-detailnya. Innaha taklubul ilfu birijliha. Ada seorang ulama namanya Ibnu Sirin menerangkan kepada pembelinya, dia jual beli kambing. Ini kambing saya ini ada masalah. Masalahnya apa? Itu loh kukunya pernah nyiplok. Padahal kuku kambing itu kan biasanya nggak dipakai, dibuang. Kuku kambing ya. Kalau kaki beda. Kukunya itu dibuang padahal. Tapi dia pernah bilang, kalau bilang kayak gitu, itu kukunya dulu pernah nyiplok. Apa masalahnya kalau kuku nyiplok? Tapi beliau berpegang betul bahwa khawatir seandainya itu tidak diterangkan, nanti ujung-ujungnya akan menghantam kepada keberkahan. Ada juga ulama lain, namanya Hasan Ibnu Saleh. Ya, kalau zaman dulu itu kan ada jual beli budak ya, orang dijual beli gitu. Ketika beliau menjual budaknya, beliau menerangkan, ini dulu budak saya pernah mimisan 1 kali. Cuman gara-gara mimisan aja. Jadi mungkin kalau ke perang atau apa juga beliau akan menyampaikan juga, ini dulu pernah ke perang, pernah apa. Cuman mimisan tapi disampaikan. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, Ustadz dan Ustadzah. Jadi kita di dalam berjual beli ini mencari keberkahan. Karena berkah itu nanti larinya akan ke semuanya. Lari juga pada uang. Karena barokah itu artinya ziyadatun fil khair. Semuanya akan bertambah, semakin besar, semakin berkembang. Uangnya juga akan berkembang. Dari yang tadinya jual beli, misalkan ya panjenengan cuman nganterin apa sih pesanan di kantin gitu ya. Lama-lama kalau itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih keberkahan, panjenengan nanti punya outlet sendiri, outlet 1, terus 2, terus 3. Saya itu pernah gitu, kayak panjenengan tuh dulu saya pernah. Saya itu bawain nasi nasi bebek di sini 10 biji. Saya kadang bawain jajan mie suwir-suwiran ayam atau sosis. Dulu tuh saya masih ingat, saya masih di sini. Saya juga kayak panjenengan, ketika saya masukin mungkin beda ya sama panjenengan, saya masukin dulu di Yumat. Ketika saya masukin di Yumat, saya juga diminta untuk tes di lab. Itu semua saya lakuin itu. Saya lakuin. Dulu yang ngantar istri kadang saya, lalu ngambil lagi sisa berapa. Itu kayak gitu juga. Ya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan perkembangan yang cukup baik gitu. Tapi semuanya itu 1000 langkah diawali dari 1 langkah. 1000 langkah diawali dari 1 langkah. Baik. Jadi keberkahan itu kalau sudah berkah, maka keuntungan akan berkembang. Abdurrahman bin Auf itu kabarnya kalau jualan unta itu kira-kira harganya berapa ya? Kalau sapi berapa sapi kira-kira? Kadang-kadang 25 juta, kata 25. Abdurrahman bin Auf itu pernah bilang, saya itu kalau jualan unta keuntungannya itu cuma tali kekangnya. Tali kekang itu kan ada talinya itu, keuntungannya cuma segitu aja. Jadi beliau itu lebih Cina dari orang Cina. Kalau pedagang Cina itu kan yang penting saya untung sedikit nggak apa-apa, yang penting yang keluar banyak. Itu orang Cina kalau jualan sama Abdurrahman bin Auf kalah itu. 1 unta 25 juta, keuntungannya itu cuma 60.000, 70.000. Tapi bagi beliau yang penting yang keluar banyak, terjualnya banyak. Jadi berkah secara keuntungan, berkah secara keluarga. Keluarganya menjadi sakinah, anak-anaknya enak ditoto gitu. Saya ngedenger cerita teman saya yang penjual ayam itu, saya ngeri. Terus anakku ki piye engko besoke? Karena anak-anak kan sekarang masih ya paling usia SD, usia PAUD, usia TK. Saya nitip bener sama ibunya, ini tolong dijaga anak-anaknya. Ya. Lalu karena kita berkah itu terkadang dapat tetangga yang nyaman. Aku pernah urip karo tetangga-tanggaku ku ya kaya wong sing ngomong ning Facebook kuwi, luwih pedes deh sambel setan. Nah iya. Saya pernah ternyata punya tetangga yang kayak gitu, ora enak epor.
Ya, terkadang kalau seandainya kita hanya mencarinya keuntungan saja, uang saja dan keberkahan tidak kita kejar, mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan pada bab tetangga. Sampai jangan salah soal masalah tetangga yang nyebelin. Saya punya tetangga di Kertoharjo, karena saya kebetulan juga punya tempat di Kertoharjo, tempat produksinya di Kertoharjo. Itu tetangga saya dikerjain sama tetangganya. Diurus sama PLN, urusan sama PLN sampai 200 juta. Urusan kemudian sama BLH. BLH atau DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Dia harus keluar lagi sekian. Maka kalau berkah punya tetangga enak, itu nyaman. Jadi jangan kemudian kita sampai lupa soal masalah tetangga yang nyaman itu. Lalu kemudian kesehatan. Kalau berkah itu sehat. Anaknya sehat, suaminya sehat, istrinya sehat, nggak bolak-balik ke rumah sakit, kendaraannya juga sehat. Lu panjenengan tuh bongkol luar biasa loh. Kalau seandainya kan pasti di target waktu nggak ya kalau mau ngantar ke sini itu? Target waktu tiba-tiba kemudian bensin teh neng tengah jalan, tiba-tiba motor ada apa masalah di tengah jalan. Itu kesehatan itu, baik kesehatan manusia, baik kesehatan keluarga maupun kesehatan kendaraan panjenengan. Itu kalau diberkahi, insya Allah semuanya akan lancar. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati. Jadi ini arahan dari baginda Nabi. Kita jual beli itu nyarinya berkah. Apalagi kemudian panjenengan juga jual beli dengan lembaga ini. Ini lembaga yang diberkahi. Ya, karena apa? Karena ini kan untuk orang menuntut ilmu. Kalaulah ustadz-ustadznya, kiai-kiainya itu nggak wali gitu ya, nggak harus wali kan nggak apa-apa ya, bukan habaib nggak apa-apa. Antum ada ini jalur nasab sama Nabi nggak ada? Oh nggak ada. Meskipun bukan habaib, meskipun bukan wali, meskipun nggak bisa ngilang gitu, meskipun nggak bisa mabur, tapi mujarot sekedar tempat ini adalah tempat untuk pondok pesantren, menghafalkan Quran. Itu panjenengan sudah bertransaksi dengan satu tempat yang berkah, yang berkah. Saya dulu pernah catering saya dipakai di pondok sini kalau nggak salah. Saya sempat digugat loh sama panitianya. Kira-kira digugat gara-gara apa? Saya digugat, saya dimarahin gara-gara ngasih harga kemurahan. Wah, ini kok murah banget katanya begitu. Lah gimana? Menurutku ini sudah ada untungnya gitu. Sampai kemudian panitia menjelaskan, loh ini nanti akan mendekati Idul Fitri. Kalau mendekati Idul Fitri nanti panjenengan akan ada lonjakan harga di pasar gitu. Nanti ayam jadi begini, kemudian daging jadi begini, nasi jadi begini, semua jadi begini gitu. Tapi tak hitung-hitung masuk. Percaya mboten nggih? Ya, jadi keberkahan itu yang kita tuju dan itu pentingnya. Saya meminta kepada diri saya dan juga kawan-kawan di tim saya itu jangan terpesona dengan keuntungan yang sedikit, dan keuntungan yang sedikit itu abu-abu. Ya. Atau jangan menggunakan cara-cara yang abu-abu untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Bisa dibedakan nggak nih? Jangan terpesona dengan keuntungan yang sedikit, yang keuntungan itu abu-abu. Ada keuntungan wah kacek lumayan ki. Nek kok ki iso mbateni luweh per apanya 1000 gitu. Nah, kalau itunya abu-abu lebih baik jangan. Karena ini akan berimbas kepada keberkahan. Begitu juga jangan melakukan hal-hal yang abu-abu demi keuntungan yang sedikit. Oh kayaknya kalau saya ngasih ini, ngasih itu dan lain-lain, kayaknya nanti saya bisa dapat keuntungan dari di situ. Itu kalau bisa jangan. Karena itu merusak. Di tempat saya itu terjadi Bapak Ibu sekalian, dan padahal itu bukan ngasih fee. Sekedar begini, saya itu punya supervisor ya. Supervisor itu kayak mandor. Yang dia itu berhubungan dengan tukang potong kambing. Jadi yang motong kambing di tempat saya itu bukan pegawai, tetapi hubungannya adalah hubungan vendor. Vendor itu apa ya?
pihak ketiga. Dia datang ke situ cuman motongin saja. Nah, jadi hubungan saya dengan beliau ini setara kayak gini. Tapi saya kemudian ada orang khusus naruh orang di situ sebagai tangan kanan saya. Kira-kira begitu ya. Di tempat kami itu ada aturannya. Aturannya adalah 1 kilo daging itu diiris 20. 1 kilo daging diiris 20. Tapi terkadang, nah, saya dulu juga pakai vendornya itu 2. Yang pertama vendor tukang kambingnya. Yang kedua adalah vendor ini tukang jagalnya. Bisa dipahami ya? Ya. Di peraturan saya adalah 1 kilo harus masuk 20 iris. Maka kalau kambing itu ketika dipotong dagingnya adalah 4 kilo 800 gram atau 4 kilo 8 on, bisa jadi 100 enggak? Iki hitung-hitungannya. Iki pedagang toh? 1 kilo itu harus jadi 20. Oke. Kalau ketika kambing itu dipotong keluarnya 4 kilo 8 on, berarti bisa jadi 100 enggak? Enggak. Jadinya berarti berapa kira-kira? Hah? 80 90 sekian lah ya, 90 sekian. Tapi kemudian si mandor saya itu, tangan kanan saya itu, Waalaikumsalam, dia nggak pernah dikasih fee. Dia cuma dikasih pujian-pujian aja. Oh, jenengan ini orangnya sabar loh. Jenengan tuh orangnya rajin luar biasa ya. Wah, itu udah kelepek-kelepek Bu. Kelepek-kelepek gitu. Akhirnya ada kambing yang keluarnya 4,8 on, dipotongnya 100. Itu melanggar nggak? Melanggar, karena harusnya 4,8 on itu nggak sampai 100. Oh ternyata boleh, 4,8 on nggak sampai 100 itu bisa. Akhirnya datengin lagi kambing yang lebih kecil, 4,5 kilo, dipotong 100. Oh ternyata nggak apa-apa juga. Itu bukan fee, itu cuman dipuji-puji. Ketika mandor saya itu sakit, vendor-vendor pada datang, ngasih bingkisan, ngasih makanan. Itu ternyata berpengaruh, dan itu merusak sistem. Maka agar itu kan sudah diatur ya di sini ya. Setahu saya kan sempat baca sebentar gitu ya. Kalau jenengan itu tidak ada kewajiban memberi fee, itu malah enak ya. Kan keuntungannya kan orang pati berkurang gitu kan. Iya. Harusnya alhamdulillah aku orang nge-fee. Tak pikir begitu Ustaz Dhani mah. Ini pedagang pada senang, alhamdulillah aku orang nge-fee, oh seneng aku. Ya, kemudian kalau kita ngasih fee itu yang berat, itu juga yang dikasih. Berat secara pikiran, diterima piye ora diterima engko wedi. Ora penak karo panjenengan, ya. Kemudian secara perasaan, aduh yo. Perasaan yo koyo pengen dikasih es pas lagi. Iya kan manusiawi itu. Manusiawi ada perasaan. Jadi itu berat. Berat secara pikiran, berat secara perasaan, berat secara perhitungan, berat. Maka ini peraturan ini bagus, menguntungkan kedua belah pihak. Ya. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, ya sayang. Bentar. Jadi jangan terpesona dengan sesuatu yang sedikit itu. Sahabat Nabi itu dulu ada yang setelah sholat subuh, sholat apapun itu langsung pulang ke rumah, nggak wirid, lamcing, habis salam langsung pelencing. Nah, kalau di antara jenengan ada yang kayak gitu, ternyata sahabat juga begitu. Tapi bedanya kemudian ditanya sama Nabi, sahabat, kenapa panjenengan ini saya lihat setelah sholat kok langsung pulang? Gara-garanya ternyata beliau menjelaskan, sahabatnya menjelaskan, saya itu punya tetangga saya itu punya pohon kurma. Nah pohon kurmanya itu ngelangsrah tekan omahku, ya ngelangsrah, yang kemudian buah-buahnya itu kadang jatuh. Ketika jatuh kemudian saya pernah itu habis sholat, saya wiridan, lalu saya pulang ke rumah, ternyata anakku sedang ngoloh-ngoloh kurma tonggoni. Langsung kemudian kurma itu dikeluarkan, dibuat. Saking khawatirnya dengan hal-hal yang kecil, tapi itu bisa merugikan keberkahan. Padahal kalau secara hitung-hitungan jenengan, ya wis wajar ya.
Salah sopo kemudian weteng kelangsrat tekan nggonku, kuwi sing salah tonggone. Kalau kita kan bahasa begitu. Jangankan kemudian ada pohon yang langsrat tekan omahe dhewe. Ada kemudian doro bandangan. Kiai ini Pekalongan ini ngomong doro bandangan ki entuk dicekel. Padahal bandangan itu kan punya orang kan, bandangan itu punya orang. Ya, ada doro bandangan teko omahe dhewe ki entuk dicekel. Aku pernah ono sing ngomong kok pernah krungu. Tapi kemudian kekhawatiran para sahabat berkaitan dengan keberkahan itu sedemikian dahsyatnya. Pernah ada ini masalah tanah. Masalah tanah karena dulu itu nggak ada patoknya ya, nggak ada R-nya, nggak ada sertifikatnya. Itu sahabat itu berantem. Kata yang satunya, enggak, tanahku itu harusnya semeter lebih banyak ke sini ke tempatmu. Kata yang satunya lah, enggak, ini harusnya segini, rebutan tanah. Enggak harus segini, kan harus segini. Ini sempat dengar nggak kalau tangga jenengan ada rebutan tanah gitu? Ya, selalunya ada ya, pas bagi waris atau pas apa jual beli itu rebutan tanah. Itu juga sempat terjadi di zaman Nabi. Lalu kedua sahabat itu mendatangi Nabi, ya Rasulullah, ini ya Rasulullah, saudaraku salah satu ini beling, nakal. Dia ngambil tanah saya. Yang satunya lagi bilang, enggak ya Rasulullah, dia yang nakal ya Rasulullah, dia ngambil tanah saya. Jadi saling mengklaim bahwa salah satu yang paling berhak dengan tanah itu. Nabi sederhana. Kata Nabi begini, ya udah begini saja. Barang siapa nanti yang tanahnya kemakan sama saudaranya, diganti dengan tanah yang di surga. Berantem lagi. Ya wes kuwi tanah nggo kowe bae, orang nggo kowe bae. Itu terjadi. Jadi kita tidak perlu terpesona dengan sesuatu yang kecil itu ya. Nah, kalau di tempat saya itu juga terjadi. Saya nggak sekedar bicara ya. Kalau saya juga terjadi. Jadi begini, saya itu kan jualan akikah. Jualan akikah itu terkadang mandornya itu kan salah nyembelih wedhus. Misalkan pesanan itu 100 porsi. Kalau 100 porsi berarti dia harus nyari kambing yang ukuran berapa tadi? Dagingnya 5 kilo. Tapi ini kan barang hidup. Terkadang ini kan orang nyekel, oke koyone 5 kilo. Ketika disembelih metune piro? Macem-macem ya kan. Cok metu 6 kilo, cok metu 7 kilo, padahal saya butuhnya berapa? 5 kilo. Ini nasib penjual akikoh. Nasib penjual akikoh itu ketika kemudian kambing yang disembelih gos itu kemudian keluarnya dagingnya adalah 6 kilo, saya boleh miliki yang 1 kilo enggak? Enggak boleh. Maka saya bilang ke teman-teman, itu semua daging itu sudah atas nama orang, kasihkan semuanya ke orang itu. Tapi kalau kemudian ketika digos, orang mau mintanya 100 porsi, digos, ternyata keluarnya 4 kilo. Sing sekilo melu sopo? Aku takut karo jenengan. Sing sekilo melu sopo? Melu aku. Orang sing padha lagi kok ngene. Nah, saya sering kayak gitu. Ketika kambing disembelih itu ternyata yang keluar lebih. Kadang lebih sekilo, kadang lebih 2 kilo. Itu kalau sekilo sekarang itu daging kambing 125.000. Pernah kemarin juga saya nyembelih karena ada permintaan khusus, pokoknya kambing khusus tak sembelihkan. Dia mintanya padahal untuk 100 kilo. Untuk 100 iris. Ternyata keluarnya itu sampai lebihnya itu sampai 80 iris. Kelebihannya 80 iris. 80 iris itu berarti 4 kilo. 4 kilo itu berarti duit piro? Duit 400.000. Saya bilang ke teman-teman, kasihkan ke dia. Kita nggak ada hak untuk itu karena itu adalah udah di atas namakan kambingnya. Saya sampai bilang kalau seandainya ada kawan-kawan di sini yang sampai makan dagingnya atau daging siapapun daging akikah, nanti kalau di akhirat saya ditagih sama Allah Subhanahu wa taala, saya mau bilang, ya Allah, aku udah bilang ke teman-temanku bahwa itu nggak boleh dimakan. Aku udah lepas tangan gitu. Karena kambingnya sudah di atas namakan. Nah, seringkali Bapak Ibu sekalian, orang yang mendapatkan kelebihan-kelebihan daging itu tak lihat ya, memang orangnya itu seringnya orang-orang yang ikhlas gitu. Karena akikoh itu kan berkaitan dengan ibadah ya. Orangnya ikhlas, kadang nyuwun sewu duit iki cok recehan, ewonan, 2.000-an, dikumpulke tekan 2 juta, tekan 4 juta. Itu biasanya kayak gitu-gitu itu dapat kelebihan. Saya juga nggak tahu itu. Ya itu mungkin barangkali kalau babnya soal bab keberkahan kan sudah lain lagi.
Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan begini. Jangan pernah meremehkan keuntungan yang sedikit. Jangan pernah meremehkan juga pesanan yang sedikit. Saya dulu punya vendor itu di Sapu Garut. Seminggu itu saya hanya bisa menghabiskan kambing paling 3 ekor, 4 ekor dalam seminggu gitu ya. Berarti kan kadang berarti ada 1 hari yang saya nggak pesen kambing, berarti kan begitu ya. Karena seminggu itu kan 7 hari, saya paling bisa seminggu itu 3 ekor. Karena saya itu sedikit, kemudian vendor saya itu pernah bilang begini, Mas, ngesok meneh sampai ora usah tuku karo aku. Tuku karo liyane, jadi kayak gitu. Toh juga ning jowo kono sing dodolan wedhus yo akeh. Saya pernah digituin Bapak Ibu sekalian. Padahal saya bayar. Saya juga nggak pernah ngutang. Saya paling bonafit di dalam bayar. Gara-gara sepele aja karena saya cuman pesennya sedikit. Tapi kemudian karena saya butuh, saya datengin orang itu. Mbok aku ditulungi sih. Mbok aku ditulungi. Akhirnya dia mau. Tapi ketika nulungi itu wajahnya ora ono senyume blas. Kaya panjenengan iki senyum ya ora katon. Ora senyum blas. Tapi alhamdulillah saya berkembang sampai bisa 100 ekor dalam 1 bulan. Kemudian sampai saya tahu bahwa dia bohong. Lah wis bape ngapusi, aku sungkane por. Tak putus dia. Nguri-nguri, wah pontang-panting dia. Nang atiku mbiyek sampean pernah ngusir aku. Saiki panjenengan tak putus gara-gara panjenengan bohong. Sekarang panjenengan butuh aku. Jadi semua orang itu pasti akan berkembang. Kalau memang dia ditakdirkan berkembang ya, maka jangan pernah meremehkan sesuatu yang sedikit. Barangkali sekarang di pondok ada berapa santrinya? Belum sampai 100 ya? Belum sampai 100. Dilayani dengan baik. Karena saya yakin namanya pondok pesantren itu selalunya akan ada perluasan. Kemungkinan juga ini mau diluaskan, Pak. Oh, Pak, di tingkat mendur. Itu kan logika kita begitu. Yang sedikit itu ditelateni, Bu. Telateni. Panjenengan itu yang pertama adalah tempatnya bagus, tempat yang diberkahi. Kemudian juga pasarnya juga sudah jelas. Ini ke depan ini akan terus. Yang namanya pondok pesantren itu biasanya luas. Akan semakin banyak. Ini barangkali kalau santri semuanya kumpul 300 sampai 400 orang, tapi kita nggak tahu nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi bisa jadi 1000, 1500. Kalau panjenengan bisa menjalin dengan baik, itu bagus. Ini pasar yang jelas. Saya selalu bilang ke teman-teman saya, kalau ada komplain dilayani. Kalau ada komplain itu dilayani. Jangan diadepi. Kalau diadepi itu kesannya koyo gelut ya. Tapi kalau dilayani kita memberikan pelayanan. Ada satu penjual kopi, bukan penjual kopi, kafe besar namanya Starbucks. Pernah dengar Starbucks? Pernah nyicipi? Ya. Itu segelasnya 50.000 Starbucks. Dia itu cabangnya itu sampai internasional, mirip kayak KFC, kemudian Pizza Hut gitu ya, cabangnya sampai internasional. Salah satu ajaran yang diterapkan kepada timnya itu adalah latte, LATTE. Itu berkaitan dengan komplain. Dan itu kemudian saya kasih juga ke teman-teman saya di Bariklana. L-nya itu listen. Kalau ada orang komplain, listen. Artinya dengerin. Udah dengerin aja. Nyun sewu, saya itu pernah dikomplain sama orang lewat telepon. Ngomong rano titik. Sampai dia ngomong itu tak loudspeker, sama istri saya di loudspeker ditinggal masak. Terus pokoknya dungoke bae, disambi masak. Ketika dia nutup ternyata sampai 30 menit. Komplain atau 30 menit. Ya dengerin aja. L-nya adalah listen. A-nya acknowledge. Acknowledge itu ya dipahami, memahami. Oh ya Bu ya, aku kene neng posisi jenengan ya mungkin juga angel juga ya. Ketika ada barang rusak, ketika pesanan terlambat, mungkin panjenengan ya juga dipaido karo wong liya. Moko pantes juga sih nek panjenengan maido aku. Cuman ya aja nemen-nemen ngono. Ya maksudnya kita kalau di posisi beliau juga mungkin akan melakukan hal yang sama gitu. Kayak saya misalkan ada pesanan kemudian
wonge walimahan jelas jam 6. Tapi aku tembe teko jam 7. Ya kepesing ra. Ya kan? Maka kemudian kalau dia komplain habis ngawu-ngawu habis-habisan ya wajar. Acknowledge. Oh, saya memahami panjenengan. Terus LAT ya, T. Apa kira-kira T ini? T-nya adalah take action. Udah langsung dikerjakan. Dia maunya apa? Kalau maunya didiskon, udah didiskon. Kalau kemudian maunya besok diperbaiki, kita perbaiki. Kalau bahkan saya sering bukan sering, maksudnya pernah juga, karena ada satu hal kemudian ya jenengan maunya apa? Didiskon 200.000, udah tak diskon 200.000. Padahal entah keuntungannya berapa, kemudian diskon 200.000. Atau kadang pernah ada yang karena dia sudah panik, orang itu sudah panik, dia kemudian pesen roti sak jamaah iku. Kalau 200 dipesan ke 200, 300 dipesan ke 300. Terus tanggung jawab saya apa? Take action saya apa? Saya bilang 50% saya ikut urun di situ. Itu konsekuensi kita gitu. Pelayanan kayak gitu. Latte, T-nya kemudian thanks. Ucapkan terima kasih. Matur nuwun ya sudah ngasih tahu saya. Saya tipe itu karo jenengan ya lumayan lah sing itu cuma wong siji. Nek ora lewat panjenengan berarti kan sing itu wong sak kampung. Nah, aku ya kan begitu Bu ya kan. Kalau nggak lewat satu orang minimal satu keluarga besar itu karena kan sedang ada hajatan. Keluarga nyidang aku apa orang? Ya. Yo alhamdulillah aku dilege cuma wong siji karo panjenengan sudah menjadi penyambung lidah dari kawan-kawan yang lain ya. Latte E-nya kemudian explain, baru kemudian diterangkan. Ya nyuwun sewu Bu, iki terlambat iki ya gara-garane mau ternyata banku jeblok. Gara-garane mobilku macet, gara-garane apa? Menerangkan itu nanti terakhir. Ketika semuanya sudah beres. Yang terjadi apa Bu? Ketika latte itu tak pegang, udah dengerin, kemudian udah pahami orang itu, kemudian ambil actionnya apa, kemudian ucapkan terima kasih, setelah itu baru jelaskan. Rata-rata orang kalau sudah begitu dia bilang begini, matur nuwun ya Mas, dia malah berterima kasih akhirnya. Besok-besok saya kalau ada saudara atau tetangga yang akikah, saya rekomendasikan ke Bariklana. Ini bukan ngarang-ngarang ya, itu yang terjadi memang seperti itu. Allah alam bisawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.